Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dan rekan saya Yeni Pasmawati. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu judul makalahnya tentang akhlak pada dirinya sendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian akhlak pada dirinya sendiri. Yang kedua, macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri. Yang ketiga, cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Dan yang keempat yaitu manfaat akhlak pada dirinya sendiri. Nah, di sini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak pada diri sendiri. Nah, menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab kholaqa. Bentuk jamak dari mufradnya khuluq, kholaqa berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi budi pekerti, budi adalah yang ada pada manusia berhubungan dengan kesadaran didorong oleh pemikiran, ratio. Budi disebut juga karakter. Nah, pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Nah, jadi manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih mementingkan daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Nah, itulah jadi apa yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Nah, itu yang pengertian akhlak pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu saya menjelaskan tentang macam-macam akhlak seseorang muslim pada diri sendiri. Yang pertama yaitu akhlak terhadap jasmani. Nah, akhlak terhadap jasmani ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seseorang muslim harus bersih, suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. Yang kedua yaitu menjaga makan dan minumnya. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Ya kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar makan dan minum dari yang halal dan tidak berlebihan. Sebaiknya sepertiga dari perut untuk makanan dan sepertiga juga untuk minuman dan sepertiga untuk udara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surah Al-Quran ayat Surah An-Nahl ayat 114. Maaf salah. Yang tiga yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi seseorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan amanah darinya. Ridho atau latihan jasmani sangat penting dalam menjaga kesehatan. Walau bagaimanapun riyadhah harus tetap dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Dari sahabat Abu Hurairah bersabda, Rasulullah
mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa malas dan apabila engkau ditimpa seseorang yang katakanlah qadarullah wa masya fa'alah, telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Dia hendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu berbusana yang islami. Manusia mempunyai budi, akal, kehormatan, sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi, aurat, karena tidak pantas untuk dilihat orang lain. Dari segi kebutuhan alaminya, badan manusia perlu ditutup dengan terlindung dari gangguan bahaya alam sekitarnya, seperti dingin, panas, dan lain-lain. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia menutup auratnya, dan Allah SWT menciptakan bahan di alam ini untuk dibuat pakaian sebagai penutup badan. Yang ke-B yaitu berakhlak terhadap akal. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim yang baik akan memberikan porsi terhadap akalnya, yakni berupa penambahan pengetahuan dalam sepanjang hayatnya. Jadi seorang muslim itu tidak hanya mencari ilmu dikarenakan sebagai satu kewajiban. Jika telah selesai kewajibannya, maka setelah itu sudah dan berhenti. Namun seorang mukmin adalah senantiasa menambah ilmunya. Jadi menambah ilmu juga kita mendapatkan pahala. Nah, jadi kedaripun usia telah memakan dirinya, menuntut ilmu juga tidak terbatas hanya pada pendidikan formal, akademis. Namun dapat dilakukan di mana saja, di rumah bisa, di ruang rumah bisa, kapan saja dan dengan siapa saja kita bisa melakukan menuntut ilmu. Ke orang tua juga bisa. Yang kedua yaitu memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Setiap muslim perlu mempelajari hal-hal yang memang sangat urgen dalam kehidupannya. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi 193 itu hal-hal yang harus dikuasai setiap muslim adalah yang pertama itu Al-Quran, baik dari segi bacaan, tajwid, dan tafsirnya. Kemudian ilmu hadis, sirah, dan sejarah para sahabat fikih, terutama yang terkait dengan permasalahan kehidupan dan lain sebagainya. Setiap muslim juga harus memiliki bidang spesialisasi yang harus ditekuninya. Spesialisasi ini tidak harus bersifat ilmu syariah, namun bisa juga dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, teknik, politik, dan sebagainya. Dan dalam sejarahnya banyak diantaranya generasi awal kaum muslimin yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu pada orang lain. Jadi mereka termasuk akhlak muslim terhadap akalnya adalah menyampaikan atau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan ilmunya. Nah, jadi firman Allah bersabda itu ada artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Nah, itulah. Yang keempat yaitu mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Di antara tuntunan dan sekaligus akhlak terhadap akalnya adalah merealisasikan ilmunya dalam alam nyata. Karena akan berdosa seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Sangat berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah Asy-Syaff. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa. Yang pertama yaitu ada cabangnya. Yang pertama yaitu bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu dan keinginan teguh untuk tidak mengulanginya lagi.
perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Nah, jadi adapun yang termasuk dosa-dosa besar diantaranya, yang pertama itu syirik, kufur, nifak, riddah, fasik, berzina, dan menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina juga tempat ada dosa-dosa diantaranya, yaitu membunuh manusia dan bersumpah palsu, bermukorahbah, yaitu bermukorahbah. Mukorabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia tenggelam dengan pengawasan Allah. Nah, dan kesempurnaannya sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan dan menerimanya, serta menolak selain dia firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya innallaha alaikum riqoyan, artinya sesungguhnya Allah itu maha mengawasinya. Surah An-Nisa ayat 1. Nah, yang ketiga yaitu bermuhasabah. Yang dimaksud dengan muhasabah adalah menyempatkan diri pada sesuatu waktu yang menghitung-hitung amal hariannya. Apabila terdapat kekurangan pada yang diwajibkan kepadanya, maka menghukum dirinya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Kalau termasuk yang harus dikodak, maka mengkodakannya, dan bila ternyata terdapat sesuatu yang terlarang, maka memohon ampun, menyesali, dan berusaha tidak mengulangi kembali. Muhasabah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, membina, menyucikan, dan membersihkannya. Yang keempat yaitu mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, seperti berperang melawan seperti Palestina dan Israel, hawa nafsunya dan hawa nafsu dan jasa, mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, tenggelam dalam nafsu yang menyembuskan syahwat, kendali pun padanya terhadap kesengsaraan dan penderitaan. Jika seseorang muslim menyadari bahwa itu akan menyengsarakannya dirinya, maka dia akan berjuang dengan menyatakan perang, seperti yang terjadi saudara kita di Palestina. Adalah kepadanya untuk menentang ajakannya, menumpang hawa nafsunya. Nah, jadi itu tentang cara ini ya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara memelihara akhlak terhadap dirinya sendiri. Cara untuk memelihara akhlak terdapat dirinya sendiri adalah sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan ketika ditimpa musibah, jadi harus sabar. Yang kedua yaitu bersyukur. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dalam ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga tawaduk. Sikap tawadhu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat yaitu syidik. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar, lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Yang kelima yaitu amanah. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak atau sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam yaitu istiqomah. Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dengan Al-Quran pada surah Al-Fussilat ayat 6 yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka istiqomalah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi seseorang yang bersyukurnya. Yang ketujuh itu ifah. Nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya.
Yang kedelapan yaitu pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan seseorang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Yang terakhir yang terakhir yaitu nomor 4, manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama itu berakhlak terhadap jasmani, jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. 2, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Dan yang ke-B yaitu berakhlak terhadap akalnya, memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak terhadap jiwa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan yang buruk, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa sih kesimpulan seluruhannya? Jadi kesimpulannya, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu dari jasmani, sifatnya, dan rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Cara untuk memelihara akhlak adalah terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan sabar, sidik, tawaduk, syukur, istiqomah, ifah, pemaaf, dan amanah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pemakal kelompok 6. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.